Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah atau sebelum nonton ini, ada baiknya saudara-saudara menonton YouTube saya, walaupun itu hanya membacakan berita ya atau informasi dari koran, tapi saya kira itu informasi kita bersama. Dan judulnya adalah Bendera Kuning yang Makin Sering. Pasti bahwa sekarang ini persoalan COVID-19 belum selesai, dan kita menghadapi situasi di mana pandemi ini masih terus terjadi, meninggal terus terjadi, ambulan bunyi terus meraung-raung. Kita melihat bahwa sudah 8 ribuan lebih yang meninggal, kemudian juga sudah 200 ribuan yang terinfeksi. Yang harus kita syukuri yang sembuh, alhamdulillah cukup banyak, di atas 140 ribu. Tapi yang pasti kondisi rumah sakit makin hari, karena lebih banyak yang sakit dibanding yang sembuh, artinya butuh waktu lama juga gitu kan di rumah sakit. Maka yang dikhawatirkan rumah sakit jadi terlalu penuh gitu kan. Bahkan kalau itu tidak tertangani malah bahayanya lebih meningkat lagi gitu kan. Jadi mari kita berusaha mencegah penyebaran, dan mari kita berusaha juga menjaga diri supaya pada sehat. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan negeri ini. Itu tentu keinginan kita bersama-sama. Saya selalu bilang, ayolah kita terus membantu apa yang sedang dilakukan pemerintah, juga membantu apa yang saya kira yang dilakukan para relawan atau semua orang yang berbuat baik gitu kan, dalam rangka mencegah atau mengurangi dampak pandemi ini. Walaupun di sisi lain kita harus jujur, atau paling tidak saya prihatin, karena dalam pikiran saya pilkada itu penting gitu kan, tetapi dalam kondisi seperti ini ketika dilaksanakan seakan-akan seperti tidak ada apa-apa, itu saya kira sungguh berbahaya gitu kan. Kan Pak Jokowi udah bilang bahwa keluarga pun bisa jadi klaster penularan COVID gitu kan. Kemudian juga pilkada dan kantor gitu kan, atau pabrik. Artinya yang sebelumnya tidak terbayangkan itu bisa terjadi, dan masih banyak yang lain saya kira. Nah, khusus pilkada kan, kalau gitu kan sekarang lah, kalau walaupun sudah diputuskan gitu kan, ketika calonnya itu baru atau incumbentnya lebih tepat itu baru 5 tahun, biarlah dia nanganin dulu pandemi ini gitu kan, dengan fokus. Pilkadanya tunda aja di situ gitu kan, itu yang paling baik, tapi fokus di situ. Nah, kalau mau dilakukan, lakukanlah itu di DPRD saja gitu kan, gak usah pakai rame-rame, gak usah pakai ribut-ribut. Tapi saya juga dikritik atau dicandain lah sama teman-teman. Akang kan gak pernah ngerti bahwa Rekom itu sebetulnya putaran ekonomi gitu kan. Rebutan menjadi calon itu sebetulnya geliat ekonomi yang besar. Saya tentu nggak ngerti gitu kan, karena nggak pernah jadi calon, nggak pernah ngerti detail di politik begitu juga gitu kan, untuk mengikuti maksud saya. Tapi omongan-omongan itu membuat saya prihatin juga gitu kan, walaupun jujur saya sih percaya enggak gitu kan, karena kan partai-partai juga bilang katanya nggak ada itu uang mahar gitu kan buat kayak gitu-gitu. Itu yang saya baca gitu kan, saya harus percaya sama yang formal gitu kan, walaupun kenyataannya moga-moga saudara-saudara yang mengikuti proses itu yang bicara apa adanya gitu kan, dalam rangka supaya kita memperbaiki kondisi negeri ini gitu kan, bukan tentang keburukan, tapi marilah kita memang wajib memperbaiki negeri ini. Nah, tapi di sisi yang lain gitu kan, ketika kita lihat baru pendaftaran saja orang datang udah berbondong-bondong rame. Terus Bawaslu juga di sebuah daerah di Jawa Tengah dites dari 300-an orang, ternyata 50-an gitu kan itu positif. Dan saya bisa membayangkan ketika kampanye ini mau dibilang protokol COVID kayak, mau dibilang
apa kayak gitu kan, itu pasti bergerak dan itu pasti mobilitas terjadi gitu kan. Mau dilarang mau nggak dilarang aja pada jalan gitu kan. Tadi di contoh bendera kuning yang makin sering itu, masyarakat seperti sudah kebal gitu kan, sudah. Ya mungkin kita harus memahami juga bahwa kondisinya sedemikian mencekam tetapi sekaligus membosankan. Sekaligus juga banyak orang tidak bisa tinggal di dalam rumah karena dia harus bertahan hidup. Terus kalau kita memang hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh pemerintah gitu kan, itu kan datangnya kalau dihitung apa yang diberikan untuk setiap bulan gitu kan, saya kira silakan hitung sendiri gitu kan, yang mengalaminya gitu kan. Itu walaupun itu berterima kasih banyak banget gitu kan dan perlu disyukuri, tetapi itu kan tidak selalu siap karena pada kenyataannya orang di rumah tuh ada yang nyicil cicilan motor. Ya pemerintah bilang ditunda, kenyataannya ya diambil saja gitu kan. Ada yang ngeridit rumah, ada yang lain-lain. Jadi ini nih banyak persoalan yang ya memang harus berusaha gitu kan. Nah, kembali lagi kepada pilkada gitu kan. Kalau yang masih 1 periode tunda, walaupun sekarang niat baik pemerintah melakukan itu, yang 1 periode tunda. Yang di periode kalau udah ada calonnya, udah masukin ke DPRD, pilih aja di situ gitu kan. Terbuka dengan pola tertentu gitu kan, sehingga yang aspiratif, yang memang paling berguna buat wilayah itulah yang dipilih. Kita gunakan saja Pancasila sebagai acuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila ya, yang keempat gitu kan, sila keempat gitu kan. Jadi tetapi kalau ini dibuka gitu kan dengan KPU yang ini 300 wilayah, kabupaten, kota, dan gubernur gitu kan. Kalau dijumlah-jumlahin ada tempat yang seperti itu, artinya ini nggak sederhana gitu kan. Bisa ya menggiring orang kepada hal-hal yang mereka tidak pernah bayangkan gitu kan ketika ini dilakukan. Belum konfliknya, belum yang lain-lain. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini jelas tantangan kita nih sekarang, kemanusiaan, COVID ini gitu kan, harus sehat, harus selamat. Kemudian juga ekonomi makin menyempit. Kita tidak anti demokrasi, prosesnya memang paling ideal tuh terus berjalan sehingga kepemimpinan ini berganti. Berganti itu dalam arti ya proses demokrasinya berjalan gitu kan di tingkatan daerah-daerah itu. Hanya marilah kita lihat sekarang secara apa adanya situasi seperti itu. Jadi tolonglah itu pilkada itu dilihat lebih jeli lagi gitu kan. Masih ada 3 bulan, segera lakukan gitu kan. Atau misalnya di DPRD tapi dilakukan 6 bulan kemudian gitu kan. Atau tetap 3 bulan ini di Desember dilakukan di DPRD. Dan dipikirkan gimana konfliknya, ininya, itunya, sampai ke artinya nanti ketuntutannya, ngadunya, dan lain-lainnya lah biasa. Ini memang butuh sebuah kejelian, ketajaman, dan ketegasan yang luar biasa dari para pemimpin negeri ini gitu kan. Bijak, tegas, tetapi adil gitu kan. Bijak, tegas, adil, sehingga kalaupun Pak Mahfud menyatakan nggak bisa dihindari lah adanya hal-hal yang seperti nepotisme gitu kan. Walaupun juga kalau kita lihat, ingat TAP MPR soal KKN kan jelas juga. Tapi saya sih ya namanya masyarakat gitu kan, ngikut aja dalam artian mendoakan dan menginspirasi yang baik. Pada kondisi seperti ini saya kira menjadi susah tuh untuk pemimpin Indonesia untuk tegas, karena nanti dicurigain ya kan Bapak juga ikut, keluarganya gitu kan. Jadi ya YouTube beberapa saat yang lalu yang sudah lama saya bilang hati-hati untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Jangan sampai
keluarganya didorong untuk pilkada ini bagian daripada jebakan Batman gitu kan. Itu saya sudah ingatkan ya, saya sih ngingetin ini karena sayang sama negeri ini, sayang sama para pemimpin. Nah, saya kan cuma bisa cerita-cerita begini aja gitu kan, dan ini juga nggak banyak yang dengar gitu kan, nggak banyak yang nonton, tapi ya paling nggak ini bisa membuktikan bahwa saya mencintai negeri ini gitu kan, dan saya pengen negeri ini selamat gitu kan. Jadi ya lakukan apa adanya, mampunya begini ya ini yang saya lakukan karena cinta sama negeri itu juga gitu kan. Nggak, dan yang maha kuasa kan juga memberikan apa namanya, garis bahwa kita ini harus bela negeri, bela keluarga, bela hal-hal yang benar dan baik lah. Jadi kan saya tidak ikut pilkada, nggak ada juga saudara atau teman juga yang didukung untuk memenangkan dalam konteks ini, tapi nyemangati supaya semua berbuat baik dan semua untuk kebaikan. Nah, kembali ke soal ini saya sampaikan, ini harus hati-hati, ini berat banget ini. Jangan sampai di satu sisi ribut soal virus ini harus dikendalikan, tapi di sisi yang lain itu dibuka hal-hal yang sebetulnya sungguh menjerumuskan. Walaupun saya tahu itu, saya nggak mikir ada hal-hal yang hengki-pengki dan lain-lain lah ya, tapi itu kan bisa jadi karena tekanan-tekanan yang memang manusiawi dan dibutuhkan untuk dilakukan. Hanya saya sampaikan bahwa ini situasinya sungguh tidak sederhana gitu. Jadi bahaya banget ini. Nah, kemudian juga yang kedua itu kan, marilah kita membuka hati dan pikiran juga gitu kan. Jangan terlalu mudah dalam situasi begini main gusur aja gitu kan. Ketika orang itu memang punya sertifikat asli juga gitu kan, dan udah lama tinggal di situ, kemudian juga ada yang baru dibayar 50% misalnya gitu, dan lain-lain lah. Ini terjadi di yang kemarin ramai itu kan, Kabupaten Tangerang buat tol. Ya kita mendukung lah pembangunan tolnya gitu kan, artinya demi semua lebih baik, lebih lancar dagang, kita dukung lah. Tapi seperti itu kan ketika rakyat betul-betul seakan dibikin menderita gitu kan, luar biasa. Janganlah, karena mereka kan persiapan pindah dan lain-lain dan mesti tuntas. Terus kemudian juga seperti petani yang di Deli Serdang, Sumatera Utara juga yang jalan kaki itu kan, kita belum dengar gitu kan apakah udah selesai atau belum. Tapi yang pasti kalau dengar cerita dari mereka, main gusur aja juga tuh di bulan Maret ketika awal COVID, sehingga mereka untuk mengungkapin keprihatinannya jalan kaki sampailah mereka ke Jakarta. Dan banyak lagi gitu kan, kayak tokoh adat Dayak di Kenipan gitu kan, di beda lah, yang satu bilang bahwa ini persoalan tanah, yang satu bilang persoalan gergaji gitu, dicuri gitu kan. Kalau dilihat curinya mungkin supaya nggak motong hutan, bukan curi pengen dijual kali ya gitu kan. Tapi intinya kan mereka udah jauh lama di situ hidupnya gitu kan, sebelum kebun itu ada juga mereka udah hidup di situ baik-baik saja gitu kan. Jadi para pendatang tuh mohon lebih ngerti lah, lebih menghormati orang-orang yang lokal gitu kan, di manapun berada. Dan saat ini sebetulnya kita mari ingat bener tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45, di mana kekayaan negara atau yang bisa menghidupi banyak orang, banyak ini dikuasai oleh negara. Maksudnya dikuasai negara itu bukan negara jual-jualin gitu kan, tapi dengan pola pengelolaan seperti apa gitu kan. Intinya negara yang usaha juga untung di situ bisa maju, dan warga pun jadi maju, jadi lebih baik. Omongan ini kelihatannya sederhana, tapi mari kita lihat di sekeliling pertambangan, di sekeliling perkebunan, juga di tempat-tempat yang hutannya dibabat waktu itu. Pengusahanya dan yang dikasih konsesi kayaknya luar biasa. Seakan-akan mereka dapat kekayaan runtuh jatuh dari langit gitu kan. Tapi penduduknya miskin sampai hari ini gitu kan, malah banyak yang keleleran gak jelas gitu kan, palingan disuruh kerja doang gitu kan. Nah, disinilah pentingnya bahwa pola-pola perekonomian itu diterapkan. Jadi kalau ada pembangunan di daerah itu,
ya masyarakatnya harus terbawa sejahtera. Jangan dibikin jalan tol, rakyat sekitar situ cuma nonton orang lewat jalan tol. Kemudian juga dampak ekonomi nggak ada, malah seperti di Pantura misalnya sekarang dibuka tol, mati tuh yang di luar tol ekonominya, nggak jalan gitu kan. Nah tentu para pemimpin negeri ini udah berpikir jauh lah, gimana memindahkan perekonomian mereka ke jalan-jalan tol gitu kan. Nah tetapi kan apakah di luar jalan tol itu bisa makin digerakkan sawahnya, kebunnya, perikanan dan yang lain-lain, sehingga jalan tol itu tempat jualan, tempat produknya ngalir ke kota-kota besar yang lain. Saya sih belum dengar gitu dan belum lihat juga keberhasilan itu, dan kayaknya kalau ini terus dibiarin, masyarakat itu mohon maaf bukan merasa dibantu tapi malah dibebani. Nah, kalau hanya sampai titik itu, barangkali inilah strategik dan taktiknya yang harus terus disempurnakan. Tetapi ketika nanti terbuka juga dalam pembangunan itu ternyata apa yang seperti disampaikan oleh Bang Faisal Basri, di mana investasi untuk pembangunan itu menjadi lebih tinggi karena banyak hal yang lain-lain gitu kan, sehingga cost-nya meningkat. Nah ujungnya anak bangsa semua juga yang rugi gitu kan, kesusahan, repot lah. Nah ini tolong jangan terus terjadi. Kalau apa yang dibilang Bang Faisal itu benar gitu kan, atau banyak orang bilang bahwa investasi di Indonesia ini repot gitu, sama Vietnam sama Kamboja aja bentar lagi bisa kesusul. Bukankah para petinggi kita sekarang banyak pengusaha gitu kan, pengusaha kan jago bener gitu kan. Mereka sehingga pada maju dan kaya itu karena mereka pinter dan lebih hebat lah daripada kebanyakan orang gitu kan. Kan banyak orang bilang, Kang, orang boleh aja lah mau jadi profesor, kayak mau jadi anggota politisi, mau jadi apapun boleh lah. Mereka hebat-hebat dan pinter-pinter. Tapi di dunia ini kan yang paling hebat itu yang paling banyak duitnya kan. Saya tanya, kenapa begitu? Lah coba Kang lihat aja ujungnya apa sih yang dicari? Duit. Kalau punya duit, punya kekuasaan, bisa buat kemaslahatan, bisa nyenengin orang, bisa nyekolahin orang, bisa apapun dengan duit itu. Jadi yang paling pinter itu bukan politisi apa, yang paling banyak duit. Karena dengan duitnya itu dia bisa berbuat baik. Walaupun sebaliknya, dengan duitnya itu dia bisa nyusahin juga semua orang gitu kan, supaya duitnya makin banyak. Nah, celotehan-celotehan seperti ini itu mari kita cermati dengan bijaksana gitu kan, sehingga duit ini memang harus dialirkan kepada banyak orang supaya pada berbuat baik, supaya pada maju, supaya pada sehat gitu intinya. Nah, jadi balik ini, janganlah hal yang dibangun, yang dilakukan dengan pinjaman luar negeri itu duitnya nggak hanya untuk investasi itu gitu kan, tetapi juga banyak yang jadi sangkos gitu kan bahasa keuangannya gitu kan. Kemudian di sisi lain, malahan yang terdampak oleh pembangunan itu jadi kehilangan kehidupan dan kehilangan harapan. Nah ini jangan sampai terjadi menurut teman-teman saya gitu kan. Dan ini mengacu kepada yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri. Kemudian di sisi yang lain, Rija Ramli juga bilang gitu kan, ini kok sepertinya investor yang diprioritaskan dibandingkan masyarakat di dalam soal ini. Menurut saya usulan yang paling konkret itu justru dari Sutarman gitu kan, Sutarman Rusli, karena dia punya pengalaman 25 tahun merasa dikerjai lah gitu kan, tanahnya beli nggak balik padahal dulu untuk batik gitu kan, pengrajin batik, usaha batik, pabrik batik gitu kan. Dia bilang yang bebasin itu semuanya harusnya negara, Pak katanya. Kenapa? Lah kalau negara yang bebasin kan langsung dari masyarakat ke negara, kemudian negara langsung ke investor. Kalau perlu, kalau negaranya kuat, nggak usah dibebanin ke investor, tapi itu menjadi bagian daripada saham investasi. Sehingga dengan itu negara bisa langsung memperpendek pola berhutangnya, investasinya lebih rendah, dan bisa langsung lebih banyak kemakmuran gitu kan yang terjadi karena investasi-investasi itu.
Kemudian di sisi lain, ketika negara yang ngambilin beli tanah itu, maka dia akan dengan harga yang adil, dan nggak ada salahnya negara itu membayar kepada masyarakatnya. Dengan itu ekonomi akan berputar, berputar lagi. Lah saya bilang, kok ini orang ahli ekonomi bukan, tapi pikirannya cerdas dan bener, punya nurani gitu, bahwa nggak seperti sekarang main digusur-gusur aja, habis digusur bengong. Kemudian juga di beberapa kejadian yang dibayar orang lain, bukan yang punya tanah. Lah kok ini bisa begini gitu kan. Nah, mari kita ingat juga atau tonton ya. Tonton di YouTube di tempat saya juga, di channel saya, Agus Mulia. Tapi jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa. Itu yang disampaikan oleh Pak Bagus Satrianto. Judulnya itu Warkah Belum Ditemukan. Warkah belum ditemukan itu silakan ditonton, itu detail di situ. Tapi intinya, dengan alasan seperti itu, orang bisa tidak mendapatkan haknya. Ini kenyataan gitu kan. Jadi Pak Sofyan Jalil, tolonglah gitu kan, jangan begitu mudah menyampaikan ke Hairul bahwa Pak Robert itu kalah pengadilan gitu kan. Jangan-jangan Bapak belum lihat amar keputusan pengadilannya juga. Jangan-jangan Bapak nggak tahu bahwa tanahnya Pak Robert dengan tanah itu beda letak, beda nomor girik, beda yang lain-lain. Dan Bapak nggak meneliti gitu kan, karena Bapak terlalu sibuk lah. Kan kita juga paham Bapak pintar, Bapak hebat, tapi Bapak tidak meneliti itu gitu kan. Jadi Bapak dengar dari anak-anak buah Bapak aja gitu kan, yang ya Bapak nyesel juga kan, seperti ada kejadian di Bali gitu kan, di Denpasar tuh kan anak buah Bapak tuh. Kemudian juga di kejadian di Kalimantan. Dan itu nggak mungkin Pak, orang yang dirampas tanahnya terus merekayasa, nggak mungkin. Orang yang dirampas tanahnya mah cuman bisa menunjukkan kebenaran sambil merintih, sambil nangis. Ada sih yang masih kuat ngurus ke sana kemari. Kebanyakan mah sedang Covid gini mereka di rumah nangis aja. Gitu kan. Jadi maksud saya Pak, Bapak kan dulu juga pernah cerita ke kami gitu kan, ketika jadi ketua Iluni UI ataupun Bapak jadi menteri lah di awal-awal, bahwa Bapak pun pernah merasa susah hidup gitu kan, nginep di masjid. Dan karena kecintaan Bapak terhadap negeri ini juga, dan paham bahwa pendidikan itu nggak mudah, maka Bapak kan dengan ibu, istri di rumah itu membesarkan PAUD juga di mana-mana. Intinya pengen nyekolahin orang, pengen bikin maju. Itu kan semangat Bapak dari dulu gitu kan. Nah, dalam soal ini juga tolong Pak, dibuka lacinya BPN itu sendiri. Anak buah Bapak itu buka lacinya, suruh naikin itu. Jadi jangan ada yang datang itu begitu ini Bapak ke pengadilan, silakan ke pengadilan. Di pengadilan nanti didukung lah mana sertifikat yang perlu didukung. Setelah menang nanti orang itu datang, dibilang mohon maaf Bapak sudah atau Ibu sudah kalah pengadilan. Terus ketika ditanya, ini bener saya kan punya sertifikat hak milik dari BPN juga, tolong dong buka warkahnya. Aduh, warkahnya belum ditemukan. Kembali lagi ke yang disampaikan Pak Bos, tolong jangan seperti itu Pak. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga negeri ini gitu kan. Bapak pasti tiap hari lah menjaga negeri ini kan, pejabat. Kalau kita mah ya cuman bisa semampunya saja. Itu juga dalam rangka meredam supaya para korban yang merintih, menangis, dan banyak frustasi itu tetap semangat, tetap sehat. Maka kami membukakan jalan supaya mereka jangan menyalahkan siapapun, tapi membuka data, merapihkan datanya, dan menyampaikan kebenarannya saja. Karena negeri ini tuh yang paling penting kebenaran disampaikan. Dan semua itu sebetulnya kembali lagi kan sesuai dengan arahan Pak Jokowi juga gitu kan, tanggal 3 Mei tahun 2019, bahwa persoalan-persoalan konflik pertanahan ini mesti selesai. Dan saya makin yakin ketika keliling kemanapun banyak yang menyampaikan bahwa persoalan tanah ini yang paling tinggi. Kemudian juga yang terakhir dalam soal tanah ini, coba kita lihat zaman dulu kerajaan itu perang kenapa? Rebutan tanah. Kemudian antar saudara banyak rebutan tanah juga. Sekarang rebutan tanah. Coba kita sama-sama bayangkan kalau negara Republik Indonesia ini nggak ada tanahnya. Emang ada negaranya? Nggak ada.
Yang jadi negara tuh dan yang ngaku negara itu yang punya tanah. Nah, kalau tanah-tanah di Republik ini dikuasai oleh bukan orang Indonesia sendiri, saya ulang lagi, kalau tanah-tanah yang ada di Republik Indonesia ini dikuasai oleh bukan orang Indonesia sendiri, apakah itu bukan yang namanya penjajahan telah kembali lagi? Jadi bukan welcome to the jungle, tapi welcome to the imperialism. Dan itu tidak pernah boleh terjadi. Gitu loh. Jadi mohonlah gitu kan, ini lagi Covid, lagi prihatin, lagi banyak hal yang lain-lain. Mari kita jaga sama-sama negeri ini supaya terus lebih baik dan terus kita semua selamat. Nah, mari kita jujur juga bahwa yang sedang dilakukan sekarang ini, kalau kita terbuka, itu bukan berarti sedang selesai, tapi sedang menuju ke situasi yang semakin parah. Walaupun saya diingatkan juga, penyakit itu insya Allah Kang akan berlalu. Tetapi kita harus bertahan, kita harus bersabar, dan menemukan obatnya. Tapi kalau makin konfliknya dibuka, makin dibikin orang itu marah, makin